Filosofi Jawa dan ajaran agama memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi, meskipun keduanya itu berasal dari sumber yang berbeda. Satu dari kearifan lokal dan yang lain dari wahyu ilahi atau sistem kepercayaan formal. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, berbicara tentang filosofi Jawa dan agama, ada beberapa penjelasan rinci tentang keterkaitannya. Yang pertama, filosofi Jawa itu bersifat sinkretik. Artinya, filosofi Jawa itu menyerap dan menyatukan unsur dari berbagai ajaran agama besar yang pernah berkembang di Jawa, seperti animisme, dinamisme, sebuah kepercayaan lokal, Hindu dan Buddha, Islam, terutama tasawuf atau Sufisme, bahkan unsur-unsur Kristen dan juga Konghucu di masa modern. Filosofi Jawa tidak menolak agama, tetapi menerima dan menyesuaikan ajaran agama ke dalam bentuk yang selaras dengan budaya Jawa. Yang kedua, nilai-nilai inti filosofi Jawa sejalan dengan ajaran agama. Nilai filosofi Jawa kesesuaian dengan ajaran agama, antara lain eling lan waspodo, ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap hawa nafsu. Ini sama dengan perintah agama untuk takwa dalam Islam, berjaga dalam iman dalam Kristen, serta kesadaran diri dalam agama Buddha. Nerimo ing pandung, yaitu menerima takdir dengan ikhlas. Ini sama dengan konsep qanaah dalam Islam, atau berserah kepada Tuhan. Sabar dan legowo, sama dengan ajaran semua agama untuk bersabar dalam ujian serta bersikap ikhlas. Manunggaling kawula Gusti, mirip dengan penyatuan hamba dengan Tuhan dalam tasawuf Islam atau moksa dalam Hindu Buddha. Tepo sliro atau tenggang rasa, ini selaras dengan perintah agama untuk mengasihi sesama atau saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan agama, bahkan bisa memperkuat praktek spiritual serta moral seseorang. Yang ketiga, pendekatan mistis dan filosofis yang selaras dengan spiritualitas. Filosofi Jawa mengedepankan laku batin seperti topo broto, yaitu pengendalian diri, sembahyang semedi atau meditasi, puasa dan tirakat. Praktek ini mirip dengan bentuk ibadah dan pendekatan spiritual dalam agama. Puasa ada di dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Semedi mirip dengan zikir atau tafakur dalam Islam, meditasi dalam Buddha. Tapa atau topo seperti asketisme atau hidup prihatin dalam berbagai ajaran agama. Filosofi Jawa menjadi jembatan antara praktek budaya dengan spiritualitas agama.
Yang keempat, filosofi Jawa itu tidak menggantikan agama tetapi menguatkan. Filosofi Jawa tidak mengklaim sebagai agama, melainkan sebagai laku urip kanggo nyambut kahanan. Maknanya, cara hidup untuk menanggapi keadaan. Ia berfungsi sebagai pendalaman moral, etika, dan spiritual, sedangkan agama memberi pedoman mutlak dan hukum ilahi. Maka, banyak juga orang Jawa yang tetap taat dalam beragama, namun memadukannya dengan filosofi Jawa dalam kehidupan sehari-hari, seperti Muslim Jawa yang menjalankan sholat tetapi juga laku prihatin, umat Hindu-Buddha Jawa yang tetap melakukan ritual-ritual adat Jawa, Kristen Jawa yang tetap berpegang pada kasih sambil menjaga nilai rukun serta sikap andap asor. Contoh keterkaitan nyata antara filosofi Jawa dengan agama. Slametan itu adalah bentuk syukur dan doa bersama, mirip dengan acara tasyakuran dalam Islam atau ucapan syukur dalam Kristen. Ada istilah nyadran atau ziarah kubur. Ini mirip dengan ziarah dalam Islam atau Katolik. Tembang mocopat seperti dandang gulo, pangkur, dan lainnya berisi nilai moral dan keagamaan yang universal. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah filosofi dan ajaran agama bukan dua hal yang bertentangan. Justru filosofi Jawa menjadi media budaya yang memperhalus, memperdalam, serta memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyentuh aspek batin dan sosial secara lembut serta kontekstual. Agama tanpa budaya bisa menjadi kaku. Budaya tanpa nilai agama bisa jadi kosong. Keduanya, jika menyatu, bisa membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang beriman serta berbudi luhur. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu uraian singkat tentang hubungan filosofi Jawa dengan agama. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, kita jumpa lagi esok dengan bahasan tentang filosofi dan budaya Jawa yang tentunya lebih menarik. Terima kasih, salam sejahtera selalu.